Makan cabai dan biji-bijian bisa bikin usus buntu. Oke, ini yang paling sering dapat pertanyaan nih memang sebenarnya. Tidak perlu takut, karena akan dicerna sama sistem pencernaan kita. Di lambung aja udah kena asam lambung, makanan juga udah akan hancur. Halo sahabat Siloam semua, perkenalkan nama saya Dr. Yosi Andila, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Dirga Surya Siloam Medan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari internet mengenai usus buntu. Saya sakit perut sebelah kanan. Apa itu pasti radang usus buntu? Oke, sakit perut sebelah kanan belum tentu dikatakan radang usus buntu. Infeksi usus buntu itu terjadi awalnya nyeri di daerah ulu hati sampai ke daerah pusar. Kemudian hitungan waktu dalam 24 atau 48 jam, nyeri itu akan migrasi ke perut kanan bawah. Jadi di situ lokasi daripada si usus buntu tersebut. Usus buntu tersebut bisa terjadi infeksi diakibatkan karena kotoran yang mengeras menutupin daripada si lumen usus buntu tersebut. Di mana si usus buntu tersebut ini akan menghasilkan cairan mukus. Akibat sumbatan tersebut, cairan mukus tersebut tidak dapat mengalir ke dalam usus besar. Kemudian akan terjadi akumulasi pertumbuhan bakteri di dalam lumen usus buntu tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa benar olahraga setelah makan bisa bikin radang usus buntu? Seperti yang tadi kita jelaskan, menjadi suatu peradangan usus buntu tersebut tidak secara tiba-tiba. Harus ada suatu perjalanan menjadi suatu peradangan daripada si usus buntu. Jadi kalau misalnya olahraga bisa mengakibatkan usus buntu, itu jarang banget terjadi. Bisa dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Pertanyaan selanjutnya, makan cabai dan biji-bijian bisa bikin usus buntu? Makan cabai mungkin tidak bisa membuat proses radang usus buntu. Jadi makan cabai itu mungkin dia akan menjadi infeksi usus yang lain. Nyeri perutnya itu yang diakibatkan karena makan cabai yang berlebihan. Jadi seperti mules atau sampai dia dengan adanya muntah-muntah. Nah, itu mungkin gejala yang seperti si usus buntu. Kalau makan biji-bijian bisa bikin usus buntu, angka prevalensinya sangat kecil, hanya 0,05%. Karena akan dicerna sama sistem pencernaan kita dan akan hancur sebelum sampai kepada lubang usus buntu tersebut. Selanjutnya, nyeri di betis pertanda radang usus buntu. Benar, jadi biasanya kalau nyeri pada di daerah perut kanan bawah, yang seperti tadi kita sebutkan, si pasien akan mengangkat kakinya untuk merileskan daripada si perutnya tersebut. Jadi nyerinya itu bisa merangsang sampai ke bagian bawah betis. Oke, radang usus buntu bisa dicegah enggak, Dok? Pencegahan dari radang usus buntu tersebut bisa kita preventif, bisa kita cegah dengan cara olahraga yang teratur, makan yang teratur, banyak makan serat, banyak makan sayur-sayuran, dan banyak minum air putih kurang lebih 2-3 liter satu hari untuk mencegah daripada si fekalit yang mengeras tersebut. Next, gimana cara self diagnosis daripada usus buntu? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, nyeri di daerah ulu hati awalnya, disertain ada mual, ada muntah, ada malaise, ada bisa sampai diare, kemudian nyerinya migrasi sampai ke perut kanan bawah. Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan, X-ray tidak membantu. Yang paling membantu itu dengan melakukan hanya USG. USG sudah cukup untuk melihat daripada pemeriksaan usus buntu. Oke, apa bedanya orang yang masih punya usus buntu atau tidak? Oke, sampai sekarang si usus buntu ini belum diketahui pasti fungsinya apa di dalam tubuh. Setelah pengangkatan usus buntu tidak akan berefek ke organ lain apapun. Jadi si usus buntu itu hanya menempel di usus besarnya saja. Apakah operasi satu-satunya jalan keluar untuk radang usus buntu? Ya, operasi satu-satunya jalan untuk penanganan usus buntu. Ini usus buntunya. Jadi yang kita potong adalah dari pangkal daripada si usus buntu tersebut. Di mana pangkal usus buntu tersebut ini yang berhubungan dengan usus besar tersebut akan kita buang, akan kita potong. Jadi si usus buntu yang sudah meradang, kita lakukan operasi, kita lakukan pengangkatan appendektomi namanya. Kalau saya biarkan tanpa operasi, akibatnya apa?
Yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan jika tidak dilakukan pengangkatan usus buntu dengan cara tindakan operasi adalah jika si usus buntu tersebut akan terus terinfeksi, mengakibatkan daripada si lumen usus buntu tersebut akan menipis, yang kelamaan si lumen usus buntu tersebut akan pecah, akan mengakibatkan infeksi bakterinya sudah masuk ke dalam darah atau kita sebut ke dalam keadaan sepsis. Keadaan sepsis ini akan mengakibatkan daripada fungsi organ lain itu akan berakibat juga, seperti fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, fungsi jantungnya juga akan berakibat. Jadi jangan anggap sepele dengan peradangan usus buntu. Infeksi yang berkelanjutan ini akan mengakibatkan daripada prognostik yang buruk, bisa sampai mengakibatkan daripada kematian si pasien tersebut. Oke, sahabat Siloam semua, salam sehat buat kita semua.